Masyarakat sudah tidak perlu khawatir karena pajak pertambahan nilai yang naik 12% tidak akan membebani, namun memasuki tahun yang baru, di mana belum ada kepastian pungutan pajak yang lain, masyarakat nampaknya perlu untuk mengelola uang secara bijak. Untuk membahas hal tersebut, kita sudah terhubung langsung dengan perencana keuangan Rahma Tejawati Mariamah. Selamat pagi Mbak Rahma. Pagi Mbak Rahma. Selamat Mbak Rahma, pagi, mungkin Mas bisa Febri. langsung dijelaskan bagaimana cara menyusun anggaran yang realistis untuk mengelola pengeluaran pada tahun 2025 ini. Oke, sebenarnya tidak ada yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Supaya lebih realistis kita harus punya dulu data pengeluaran 3 bulan atau 6 bulan ke depan seperti itu. Kalau misalnya sudah punya data pengeluarannya, kita bisa tetapkan prioritas pengeluaran yang akan terjadi di setiap bulan. Kalau misalnya sudah ada prioritasnya, kita tinggal bikin alokasi pengeluarannya nih Mas. Bisa misalnya dengan memenuhi kewajiban dulu gitu ya, terus kebutuhan lalu keinginan. Kalau misalnya kewajiban berarti hal-hal yang memang harus keluar tuh anggarannya gitu ya. Kalau misalnya kebutuhan ya berarti yang memang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu. Sedangkan keinginan berarti sesuatu yang memang terkait dengan hal-hal yang sebenarnya tidak harus segera dipenuhi, tapi itu menjadi tujuan keuangan kita mungkin jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Lebih seperti itu. Mbak Dan Rahma jangan lalu, lupa, ya silakan Mbak lanjutkan. dan jangan lupa untuk tetap melakukan evaluasi dan monitoring Mas untuk pengeluaran di tahun 2025. Apakah masih relevan dengan kondisinya gitu ya? Atau kita butuh penyesuaian. Mhm. Nah, selain melakukan monitoring, tapi perlu juga nggak untuk apa saja yang harus diambil langkah agar bisa menabung lebih efektif meskipun ada kenaikan pungutan atau pajak nantinya? Oh iya, betul betul. Kalau untuk menabung, yang jelas kita yang pertama harus tahu dulu nih tujuan menabungnya apa gitu ya. Karena kalau misalnya menabung, tapi tujuannya nggak jelas, biasanya motivasi nabung nggak terlalu kuat gitu. Jadi yang pertama kita harus punya dulu tujuan menabungnya buat apa gitu ya. Kemudian kita memasukkan menabung ini di dalam prioritas anggaran bulanan kita gitu. Kalau misalnya sudah masuk di dalam prioritas, berikutnya kita tinggal bikin strategi-strategi untuk kita mengalokasikan dana untuk menabung gitu ya. Bisa misalnya dengan kita mengurangi pengeluaran-pengeluaran kecil nih, misalnya kalau misalnya kita sering ngopi pagi hari gitu ya, mungkin kita bisa rem anggaran untuk ngopinya gitu ya. Atau misalnya biasa beli makanan online, kita bisa rem dengan kita membawa bekal, berarti nanti sebagian dananya kita alokasikan untuk menabung, misalnya seperti itu. Kemudian lainnya kita bisa menggunakan produk-produk keuangan yang tepat gitu ya, yang bisa membantu kita disiplin untuk menabung gitu. Jadi misalnya kita bisa gunakan fitur otomasi misalnya gitu ya untuk auto debit supaya kita bisa disiplin dalam. Oke. Ya, berarti memang harus menetapkan terlebih dahulu tujuan menabung, kemudian menetapkan skala prioritasnya. Mbak Rama, tapi kalau di tengah peningkatan biaya hidup saat ini, apakah investasi jangka panjang ini tetap relevan? Oh iya, tentu saja tetap relevan. Kenapa? Karena investasi jangka panjang ini nanti yang akan memberikan kesempatan gitu ya untuk bisa mengenakan inflasi gitu dan meningkatkan kekayaan kita secara bertahap gitu. Tapi tetap saja kalau misalnya kita dihadapkan pada posisi yang apa namanya mana yang menjadi prioritas gitu, tentu saja kita memenuhi kebutuhan hidup itu menjadi lebih prioritas gitu dibanding kita berinvestasi. Jadi memang alokasi dana yang digunakan untuk investasi itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan itu. Kalau begitu, apa strategi investasi terbaik untuk bisa melindungi nilai aset terhadap inflasi dan juga kenaikan pajak? Oke, ada beberapa sebenarnya instrumen investasi yang bisa digunakan gitu ya untuk melindungi nilai aset. Misalnya yang pertama menggunakan logam mulia. Mungkin banyak dari kita yang mungkin sudah cukup paham gitu ya kalau misalnya logam mulia ini dianggap sebagai pelindung nilai dari inflasi gitu ya. Dia mengamankan aset kita dari inflasi. Memang emas ini cenderung fluktuatif gitu ya, tapi dia dikenal sebagai aset yang memang tahan terhadap inflasi gitu ya. Berikutnya adalah bisa menggunakan reksadana yang tentu saja imbal hasilnya yang kita harapkan itu lebih tinggi dibanding dengan inflasi.
Lainnya mungkin bisa menggunakan obligasi gitu ya atau surat utang negara yang biasanya ini lebih aman, tentunya lebih aman gitu dibanding dengan beberapa investasi lain gitu ya dan juga memberikan imbal hasil yang lebih baik gitu dibanding dengan deposito atau kita hanya dengan menyimpan sejumlah dana di tabungan saja. Kalau menginvestnya ke hunian atau kendaraan itu bagaimana Mbak ya kira-kira perencanaannya baiknya? Oke, kalau misalnya untuk properti bisa dianggap gitu ya, dianggap bisa melindungi nilai, tapi tetap saja harus dipantau gitu ya Mas ya, karena tidak pernah tahu nih ke depannya eh, kondisinya itu akan seperti apa. Ya, Mbak Rahma, ini kan kalau kita melihat sekarang kebijakan pajak yang tiba-tiba berubah dan mempengaruhi anggaran bulanan, bagaimana apa yang harus dilakukan oleh masyarakat nih? Oke, yang pasti yang pertama kita harus tetap fleksibel gitu ya. Dan harus tetap fleksibel dengan mungkin adanya situasi yang tidak terduga gitu ya. Kita harus tetap fleksibel yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus tetap fokus pada hal-hal yang tadi menjadi prioritas kita, yaitu kita ada kebutuhan gitu. Jadi tetap walaupun misalnya nanti ada kenaikan pajak, kita harus tetap fokus pada kewajiban dan kebutuhannya kita. Lainnya kita bisa menggunakan mungkin beberapa strategi gitu ya, beberapa cara supaya beban keuangan kita itu tidak terlalu berat karena pajak gitu ya. Misalnya Ya. dengan menambah masukan atau kita melakukan yang namanya diversifikasi penghasilan gitu ya. Jadi kita tidak hanya Mhm. bergantung pada penghasilan saja. Kita menambah income, menambah skill gitu ya bisa kita gunakan untuk kedepannya menjadi sumber penghasilan kita. Mhm. Tapi kan kebutuhan juga terus meningkat. Nah, yang terkadang perlu disiapkan itu adalah dana darurat juga, Mbak Yana. Kemudian, bagaimana menyiapkan dana darurat untuk bisa menghadapi situasi yang tidak terduga di tahun 2025 ini? Iya, sebenarnya nggak jauh beda sih Mas dengan cara-cara yang mungkin kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Dana darurat ini menjadi sangat penting karena menjadi faktor dari keamanan keuangannya kita. Kita bisa mengumpulkan dana darurat atau menargetkan dana darurat mungkin dari 3 kali pengeluarannya kita gitu ya, 3 kali, 6 kali, atau mungkin sampai 1 tahun atau 12 kali pengeluarannya kita gitu ya. Nanti dana darurat ini kita kumpulkan saja disesuaikan Oke. dengan kemampuan keuangannya kita gitu ya, berapa kita bisa mengalokasikan untuk dana darurat dan dana darurat ini tentu saja ditempatkan pada simpanan atau instrumen investasi yang mudah dicairkan gitu ya, mudah dicairkan kapan saja. Karena yang namanya dana darurat kan kita nggak pernah tahu nih menggunakannya kapan gitu ya. Oleh karena itu simpan di tempat yang memang mudah dicairkan, bisa diakses saja gitu ya. Ya, Mbak Rama tadi Mbak Rama kan berbicara soal menambah sumber pendapatan ya, melalui side hustle atau pekerjaan lainnya. Nah, apakah diversifikasi sumber pendapatan ini bisa membantu mengatasi beban pungutan? Oh iya ya tentu saja tentu saja. Karena kalau misalnya kita hanya mengandalkan pada satu penghasilan saja gitu ya, Mbak, tentu saja bahan pungutan itu akan sangat berat mungkin ya gitu. Tapi kalau misalnya kita punya tabungan atau misalnya tadi sampingan gitu ya, investasi atau bisnis kecil yang memang lebih fleksibel gitu ya, kita tidak terlalu bergantung pada satu penghasilan saja, ini bisa menjadi salah satu cara untuk memitigasi resiko gitu ya terhadap adanya pungutan-pungutan mungkin yang terjadi di tahun 2025. Mhm. Kalau begitu Mbak, apa rencana terbaik yang perlu dilakukan masyarakat yang perlu disiapkan untuk menghadapi tahun 2025 ini? Oke, yang pertama tentu saja kita harus belajar dari bagaimana cara kita mengelola uang di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Di tahun 2025 diharapkan perencanaan keuangan kita itu lebih terarah jelas, kemudian bisa lebih adaptif, artinya jika ada perubahan-perubahan kita cukup fleksibel gitu ya dengan kondisinya. Berikutnya jangan lupa untuk tetap punya investasi dan menambah skill, Mas. Jadi masyarakat ini salah satu PR terkait keuangan itu adalah literasi gitu ya. Mungkin di tahun 2025 ini teman-teman nambah nih gitu, nambah apa maksudnya kesempatannya untuk menambah wawasan tentang keuangan gitu.
Iya, Baik. Mbak Rahma, berarti di tengah ketidakpastian kemudian nantinya menghadapi 2025 ini kan situasinya tidak terduga, berarti kita harus bijak-bijak ya, Ya. mengelola keuangan. Terima kasih Mbak Rahma Tejawati Mariama, perencana keuangan sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.